Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan Islam untuk memenuhi tugas manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Khatibul Umam MT. Kepemimpinan menurut Soekarno Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi atau mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, antara lain: 1. Kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. 2. Kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya dapat pada kelompok yang terorganisasi. 3. Sebagai satu kekuatan atau potensi. Ciri-ciri seorang pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri yang seseorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan orang lain, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain sinaptik kepadanya. 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka untuk berbuat baik dengan mencegah kemungkaran. 8. Tersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan kepemimpinan di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah hanya ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali hendak ditempuh sekolah untuk tujuannya. Bermutu dan favorit tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yaitu ada dua teori, yaitu teori kepemimpinan menurut Asjoni. Cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik penampilan ciri sebagai berikut. A. Memiliki visi yang amat kuat atau
kesadaran tujuan yang lebih jelas. B. Berkomunikasikan visi itu dengan efektif. C. Mendokumentasikan konsistensi dan fokus. Dan D. Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 2. Teori kepemimpinan transformation atau transformasional. Pemimpin-pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Pemimpin transformasional memberikan timbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Tipe kepemimpinan 1. Partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Injoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan menurut serta dalam proses pengambilan keputusan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.